Pernahkah kamu merasa bahwa memiliki daya tarik yang luar biasa adalah sebuah anugerah? Bagi seorang kurir muda bernama Suning, hal itu justru menjadi kutukan paling mengerikan dalam hidupnya. Terlahir kembali dengan kutukan yang tak bisa dikendalikan, jiwanya terus-menerus diintai oleh kekuatan gelap dari masa lalu. Satu-satunya jalan untuk membebaskan diri adalah dengan menyelesaikan serangkaian tugas penantara misterius yang memberi hadiah di luar nalar manusia. Dari poin mukjizat hingga item-item ajaib yang mampu memanipulasi takdir, setiap paket yang ia kirim selalu membawa risiko tinggi di antara hidup dan mati. Namun, saat dunia memandang remeh pekerjaannya sebagai kurir jalanan, dapatkah Suning memanfaatkan kekuatan sistem barunya untuk mengubah nasib tanpa terperangkap oleh kutukannya sendiri? Di bawah langit cerah sebuah apartemen, bel pintu berbunyi, menandai dimulainya penandaran yang tampaknya biasa saja. Dari balik pintu, sebuah suara bertanya siapa di luar, sementara jari-jari menekan bel di koridor. Kurir muda bernama Suning menangkap topinya, lalu menyapa sambil memegang paket besar untuk Nona Zhao. Pintu terbuka, dan kemunculan Zhao KR yang baru keluar dari dalam membuat Suning langsung terkejut. Zhao KR yang masih menguap menyadari ada paket, lalu bersiap menandatangani kiriman yang ternyata ditandai sistem sebagai target aktivasi ke-99. Suning menahan gugupnya dan mencoba tetap profesional, sementara Zhao KR mendesaknya agar paket segera diserahkan. Ketika Suning mendekat, Zhao KR salah paham dan mengancam akan memanggil polisi karena mengira ia sedang macam-macam. Suning akhirnya melepas kacamata hitamnya, membuat mata aslinya mulai terlihat. Dengan wajah tenang dan senyum sopan, Suning meminta maaf karena tidak bermaksud menakuti Zhao KR. Mata Zhao KR membelalak, dan pikirannya langsung terpaku pada satu hal, Suning terlalu tampan. Bagi Zhao KR, mata Suning seolah punya kekuatan magis yang membuatnya kehilangan kendali. Dorongan itu membuat Zhao KR tak sanggup menahan diri, sampai ia mencium Suning di depan pintu. Tepat setelah itu, panel biru menyatakan misi, Flirt with a Girl 99 times, selesai dan sistem berhasil aktif. Alih-alih lega, Suning justru berkeringat dingin begitu sadar situasinya sudah melewati batas aman. Ia buru-buru menyatakan paket sudah ditandatangani, lalu menjauh dari Zhao KR secepat mungkin. Tanpa menunggu jawaban, Suning kabur menyusuri koridor sambil berteriak pamit. Zhao KR tersadar kebingungan di dekat paket, tidak paham apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Saat Suning berlari, suara yang familiar mengejarnya dari belakang dan membuat lorong berubah mencekam. Suara itu makin jelas, memintanya berhenti dan menuduhnya terus mengganggu, seolah kenangan buruknya ikut mengejar. Bayangan ungu melesat di belakang Suning, membuatnya sadar pelariannya belum benar-benar aman. Tiba-tiba, tangan ungu mencengkram leher Suning dan menghentikan langkahnya dengan paksa. Energi ungu menyeret Suning ke ruang gelap seperti rawa, menjebaknya di antara bayangan dan tanda-tanda aneh. Di balik Suning, sosok demones ungu mendekat sambil tertawa, membuatnya semakin ketakutan. Ingatan kehidupan lampau terbuka, demones itu dulu pernah menepung Suning dan memperlakukannya seperti milik pribadi. Dengan senyum bertaring, demones itu menyatakan permainan mereka baru akan dimulai. Suning berteriak minta dilepaskan, sementara demones mendekat tanpa menunjukkan belas kasihan. Di saat genting, panel sistem biru muncul di antara Suning dan demones, menjadi penghalang pertama yang benar-benar menyelamatkannya. Demones marah dan menolak membiarkan Suning pergi, tetapi cahaya sistem tetap memutus cengkeramannya. Suning tersungkur di luar apartemen, dengan panel sistem biru masih melayang di depannya. Napasnya berat dan wajahnya pucat, tetapi Suning tetap memandangi sistem sebagai satu-satunya harapan. Suning mengingat bahwa ia sudah berinkarnasi, tetapi kutukan demones masih terukir di jiwanya dan menarik hal-hal yang paling ia benci. Ia mencoba menenangkan diri, yakin bahwa selama sistem ada, masih ada cara untuk melawan kutukan itu. Pilihan besar muncul di layar, menonaktifkan alluring Psychic Way, sumber daya tarik yang selama ini menerjaukan hidupnya. Tanpa ragu, Suning menekan tombol setuju karena yakin itu akan menghapus seduktif konstitution miliknya. Panel sistem meledak terang, dan Suning hanya bisa tertegun melihat respons besar dari layar itu. Sistem memperkenalkan dirinya sebagai Deliver Paket Bis 40 Chon Rewards, dan menjelaskan bahwa misi aktif bisa memberi Diviner Voucher Points serta Merit Points. Layar toko menampilkan item-item aneh, dari inflatable hammer sampai pistol lucu, sementara sistem memberi bonus 100 Diviner Voucher Points untuk pemula.
Melihat harga item di toko, Suning langsung ragu karena 100 poin terasa terlalu sedikit. Pandangan Suning mendadak tertahan, seperti menemukan satu item yang benar-benar bisa membantunya. Item itu adalah kacamata Peach Blossom's Will, yang diklaim bisa melemahkan sifat menggoda Suning sampai 80% dan memblokir perhatian romantis tak diinginkan. Sistem memotong 80 Diviner Voucher Points, sehingga saldo Suning kini tersisa 20 poin. Kacamata itu muncul dengan kilauan, sementara sistem dengan santai menutup toko dan menyuruh Suning datang lagi nanti. Suning mencoba kacamata itu dan langsung merasa curiga, menuntut sistem agar tidak membohonginya soal kegunaannya. Sistem menjamin barangnya asli, tapi dengan ada pula menambahkan kalau efek item itu hanya berlaku 1 minggu. Suning marah dan meminta pengembalian poin, tetapi sistem menolak refund sambil menjelaskan bahwa durasi kacamata bisa diperpanjang melalui misi. Sistem lalu menjelaskan bahwa misi yang lebih sulit akan memberikan lebih banyak poin, dan merit points adalah indikator penting untuk menghapus kutukan rayuan Suning. Ketika Suning bertanya berapa merit points yang dibutuhkan untuk benar-benar menghapus Seductive Constitution, sistem menjawab santai, 1 juta. Angka 1 juta itu menghantam Suning sampai wajahnya lemas, karena jalan keluar dari kutukan ternyata jauh lebih panjang dari yang ia kira. Di tenda apartemen, Suning langsung panik mendengar target 1 juta merit points. Bukannya pasrah, ia malah mencari tombol untuk mencopot sistem yang baru saja aktif itu. Panel sistem itu justru membalas dengan wajah menejek. Sistem menegaskan bahwa ia sudah terikat paksa, tidak bisa dihapus, dan host yang mengabaikan misi akan menerima hukuman. Bayangan buruk langsung muncul di kepala Suning. Jika kutukan ini dibiarkan, para penggemar bisa terus mengejarnya sampai ia benar-benar tidak punya kehidupan yang tenang. Sistem lalu menunjukkan sisi menggiurkannya. Selain 2 jenis poin, misi yang dilakukan dengan baik bisa menjatuhkan hadiah lain, bahkan merit points dalam jumlah besar. Sistem bahkan menganggap misi menggoda 99 gadis sebagai misi pemula, dan hadiah acaknya sudah dikirim ke lantai bawah. Di saat yang sama, seorang penghuni seberang sudah terlalu lama menatap Suning yang berbicara sendiri. Busi para tetangga pun tidak terhindarkan. Bagi mereka, kuda tampan yang berbicara sendiri ke udara itu tampak seperti pekerja yang sudah terlalu tertekan oleh hidup. Di bawah gedung, sebuah Lamborghini putih langsung menjadi tontonan. Seorang gadis pina berpose di atas kapnya, senang karena akhirnya bisa menyentuh mobil semewah itu demi konten media sosial. Saat Suning mendekat dengan seragam kurirnya, gadis itu langsung mengusirnya. Ia takut mobil mewah itu tergores dan yakin kurir seperti Suning tidak akan sanggup membayarnya. Jawaban Suning tidak berupa debat. Ia cukup menekan kunci mobil di tangannya, dan bunyi, klik, dari kunci itu mulai menentukan seluruh prasangka gadis tadi. Pintu Lamborghini terbuka ke atas tepat di depan Suning. Dengan tenang ia membetulkan kacamatanya, seolah semua hinaan barusan tidak layak dijawab dengan kata-kata. Dari balik kaca mobil, gadis piran itu terpaku. Kurir yang baru saja ia rendahkan ternyata adalah orang yang membuat Lamborghini itu terbuka. Malam turun setelah kehebohan itu. Gedung apartemen menyala, menandai Suning akhirnya pulang membawa hadiah yang nyaris tidak masuk akal. Di kamar, kunci Lamborghini diletakkan di meja dekat foto keluarga. Suning harus mengakui satu hal, mobil hadiah sistem itu memang terasa luar biasa saat dikendarai. Namun kebahagiaan itu cepat kalah oleh hitungan merit points. Sambil rebahan di ranjang, Suning bertanya kapan ia bisa mencapai 1 juta poin kalau hidupnya hanya dipenuhi penantaran paket. Sistem menjelaskan bahwa tingkat kesulitan tidak ditentukan sembarangan, melainkan kualitas host. Riwayat Suning sebagai lulusan ambulan, pusat perhatian kampus, dan kapten basket membuat nilainya dianggap sangat tinggi. Bagi sistem, Suning adalah paket lengkap protagonis, jadi 1 juta poin hanyalah mode mudah. Bagi Suning, semua itu terdengar seperti ejekan, karena ketenaran kampusnya justru berasal dari kutukan rayuan yang ingin ia buang. Karena sistem terus menyebutnya mudah, Suning langsung menuntut misi baru. Kalau poin memang bisa dikumpulkan, ia ingin sistem segera memberinya jalan keluar. Jawaban sistem membuatnya terdiam, tidak ada misi yang bisa dipilih bebas. Misi hanya muncul saat seseorang benar-benar berada dalam masalah, membutuhkan pertolongan, atau ketika ketertiban sosial sedang terganggu. Suning pun meledak. Setelah dipaksa terikat, dijanjikan jalan keluar, dan disuruh mengumpulkan poin, ia malah diberitahu bahwa misi tidak akan muncul semaunya. Tepat setelah kemarahannya pecah,
sistem memunculkan peringatan merah. Ia mendeteksi makhluk berbahaya sedang mendekati host dan suasana kamar berubah seperti alarm darurat. Bahaya itu ternyata datang lewat ketukan pintu. Dari luar, Bibi Zhang memanggil nama Suning dan memastikan ia sudah pulang, membuat Suning buru-buru menyambutnya. Suning membuka pintu dengan senyum sopan dan menyapa Bibi Zhang. Ia belum tahu bahwa kunjungan ini justru bisa lebih merepotkan daripada monster manapun. Bibi Zhang langsung menagih dua hal sekaligus, keterlambatan sewa dan kencan buta yang pernah ia tawarkan. Kalau Suning mau pergi, ia bahkan siap memberi beberapa hari tambahan untuk membayar sewa. Ia lalu menambahkan rayuan yang membuat situasi makin kacau. Dengan rokok di tangan, Bibi Zhang berkata, kalau saja ia masih muda, ia sendiri mungkin ingin menjaga Suning sebagai pria peliharaan kaya rasa komedi. Saat Bibi Zhang terus mendekat dan menyebut ini menjadikannya sugar baby, Suning akhirnya menyerah. Ia setuju pergi ke kencan buta, asal wanita itu berhenti bicara lebih jauh. Keesokan harinya atau beberapa saat kemudian, Aiden bergeser ke sebuah kafe terang. Tempat inilah yang menjadi lokasi kencan buta yang dipaksakan kepada Suning. Di dalam kafe, Zhao Ke duduk bersama ibunya. Ia mengaku hanya ikut kencan buta agar tidak tertipu selera ibunya, sementara sang ibu yakin laki-laki pilihannya tidak mungkin menipu gadis muda sepertinya. Seorang pria berpakaian rapi akhirnya datang terlambat dan meminta maaf dari pintu. Ke yang awalnya santai langsung terkejut karena sosok itu terasa sangat familiar. Dari sudut pandang Ke, penampilan pria itu langsung mengingatkannya pada seseorang. Ia mulai curiga bahwa calon kencan ibunya adalah orang yang pernah datang menantar paket ke rumahnya. Ibu Ke mencoba menenangkan suasana dan berkata semua orang juga baru saja tiba. Namun bagi Ke, kedatangan pria itu sudah cukup membuat pertemuan ini berubah canggung. Sang ibu bahkan tampak lega karena calon yang datang tidak seburuk bayangannya. Kekhawatiran soal penampilan pria itu seketika mereda. Ke masih menderutu dari kursinya. Ia lebih memilih melajang seumur hidup daripada menerima pilihan ibunya, sementara ibunya menepi sikap pesimis itu dan hanya ingin putrinya menemukan pria yang mau menyayanginya. Pria itu akhirnya memperkenalkan diri. Ia datang karena dikenalkan oleh Bibi Zhang, namanya Suning, dan ia meminta maaf karena terlambat. Saat itu juga Ke memastikan bahwa calon kencannya memang kurir yang pernah menantar paketnya. Setelah duduk, Suning menyajikan kopi dengan sopan. Gestur kecil itu menunjukkan ia tetap menjaga tata krama meski situasi pertemuan terasa semakin aneh. Ibu Ke langsung mengambil alih pembicaraan. Ia meminta izin mengajukan pertanyaan atas nama putrinya, dan Suning menjawab dengan tenang bahwa ia akan menjawab jujur. Pertanyaan pertama langsung menusuk ke hal paling praktis, pekerjaan dan gaji bulanan. Ke sendiri protes karena ibunya terlalu cepat masuk ke topik yang tidak nyaman. Suning menjawab apa adanya. Ia seorang kurir, dengan gaji sekitar 6-7 ribu saat performanya baik, dan 5-6 ribu kalau performanya turun. Senyum Suning justru membuat ibu Ke makin panas. Dalam hati, ia mengutuk Bibi Zhang Tiufen karena berani mengenalkan seorang kurir kepada putrinya. Ia lalu menaikkan standar pembicaraan ke rumah dan mobil. Bagi ibu Ke, gaji 6 ribu sebulan berarti Suning hampir mustahil punya dasar materi untuk menikahi putrinya. Ke menegur ibunya karena pertanyaan itu makin berlebihan. Tetapi sang ibu tetap beralasan bahwa putrinya dimanjakan sejak kecil, suka bepergian, dan tidak pernah memakai barang murahan. Suasana percakapan mendadak berubah dingin. Ibu Ke dengan tegas mengatakan bahwa orang berstatus rendah bahkan tidak pantas menginjakkan kaki di ambang pintu keluarga mereka, membuat Suning terdiam 1000 bahasa. Dua kata itu, status rendah, langsung menghujam luka lama Suning. Ini bukan sekadar hinaan di kafe, tapi juga menyentuh kenangan pahit dari masa lalu, jauh sebelum kehidupannya yang sekarang. Ingatan kelam pun menyeruak. Dulu, seorang ratu bertelinga runcing pernah merendahkan Suning hingga titik terendah, membuat hinaan tentang status ini terasa seperti rantai yang tak pernah putus. Kembali ke masa kini, Suning menahan napas dan bertanya dalam hati, apakah benar orang berstatus rendah memang pantas dihina dan diinjak-injak begitu saja? Ibu Ke masih terus bicara. Ia bahkan menyebut orang seperti Suning sebagai pengaruh buruk bagi masyarakat, sementara Ke mulai panik melihat kemana arah pembicaraan ibunya. Akhirnya, Suning mengangkat wajahnya dengan tatapan tajam. Jika mereka hanya mau menilai dari status dan harta, ia menunjukkan sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka duga.
Zhao Meihua terus saja menekan Suning, menyebutnya kurir miskin tanpa mobil dari seberang meja. Soal itu sudah cukup untuk merendahkan seluruh nilainya. Dengan tangan meraih tasnya, Zhao Meihua malah menantang lebih jauh. Ia ingin menunjukkan pada kurir seperti Suning, seperti apa mobil sungguhan itu. Di depan jendela kafe, Zhao KR langsung panik mendengar ibunya menyinggung Audi A4, sementara Suning diam saja menamati arah permainan sombong itu. Zhao KR mencoba menahan situasi dengan meminta maaf pada Suning, menjelaskan kalau ibunya memang biasanya seperti ini. Suning tidak membalas dengan emosi. Ia justru menyinggung kebetulan soal mobil dan berkata bahwa ia juga punya satu. Tatapan Suning menajam dari balik kacamatanya, membuat dua perempuan di depannya terdiam sejenak sebelum ia benar-benar bergerak. Saat melangkah keluar, Suning menumpahkan kekecewaannya. Ia hanya ingin bergaul seperti orang biasa, tetapi yang ia dapat malah jarak dan penghinaan. Ia mengeluarkan kunci mobil dan menyindir Zhao Meihua dengan tenang, seolah bertanya apakah orang yang menerti mobil akan mengenali yang satu ini. Pintu Lamborghini putih terbuka di tepi jalan, dan semua kesombongan Zhao Meihua langsung terguncang saat mobil itu jelas jauh melampaui Audi yang ia banggakan. Zhao Meihua memaksakan diri untuk tenang. Baginya, kalau pria semuda Suning benar-benar kaya, ia pasti sudah lama memamerkannya. Ia lalu menuduh Suning cuma menyewa Lamborghini untuk menipu dalam kencan buta, seolah harga diri Suning tetap harus ia jatuhkan. Suning hanya tersenyum tipis. Menurutnya, hal yang sudah begitu jelas tidak perlu dijelaskan panjang kepada orang yang memang memilih meremehkan. Namun Zhao Meihua masih menyerang. Ia menyebut Suning pecundang miskin yang mencoba menipu lewat pernikahan, sampai batas hinaannya akhirnya melewati garis. Sistem langsung mendeteksi fenomena tidak adil bernama Selanda. Misi acak muncul, tampilkan saldo kartu ban dan buat Zhao Meihua tahu tempatnya, dengan hadiah 500 merit points. Suning protes karena saldo ponselnya sendiri bahkan kurang dari 5.000, tetapi sistem sudah menyiapkan jumlah khusus agar lawannya benar-benar mengalami guncangan mental. Di dekat Lamborghini, Suning menarik napas dan menyadari hukum dunia ini tetap sama. Yang punya uang, punya suara lebih besar. Ia menangkap ponsel dan memperlihatkan saldo 1 miliar yuan, sambil bertanya apakah orang dengan sumber daya seperti itu masih perlu menyewa mobil. Mata Zhao Meihua membesar saat ia mulai menghitung biji di layar, dan rasa percaya dirinya rendah sebelum ia selesai menyebut jumlahnya. Begitu sadar ada 11 digit, Zhao Meihua menedah histeris. 1 miliar bukan lagi sekadar pembelaan, melainkan tamparan telak untuk kesombongannya. Suning ikut kiku ketika memperlihatkan ponsel itu. Bahkan baginya, angka 1 miliar dari sistem terasa terlalu besar untuk adegan pamer biasa. Di balik gayanya yang tenang, Suning panik dan memati sistem karena menurutnya angka itu sudah terlalu dilebih-lebihkan. Meski berkeringat dingin, Suning menutupnya dengan gaya santai. Ia menyebut itu hanya uang kecil, lalu memilih pergi sebelum situasi makin sulit. Begitu Suning melangkah pergi, Zhao Meihua malah mengejarnya. Nada meremakannya berubah menjadi panik takut kehilangan calon menantu kaya. Dengan wajah memerah dan senyum dipaksakan, Zhao Meihua berkata kencan buta itu bahkan belum dimulai. Seakan semua hinaan barusan tidak pernah terjadi. Zhao KR ikut menarik lengan Suning sambil menebur ibunya. Baginya, sejak awal Suning sudah tampak seperti calon yang layak, bukan orang yang pantas diusir. Bagi Suning, pegangan kecil itu justru alarm bahaya. Ia sadar hubungan ini bisa menyeretnya selamanya, jadi satu-satunya pilihan adalah kabur. Lamborghini pun melesat, meninggalkan Zhao Meihua menangis dramatis seolah yang pergi bukan pria asing, melainkan angsa emas miliknya. Saat mobil melaju, sistem menandai misi selesai, Zhao Meihua sudah terkena guncangan mental, dan Suning mendapatkan 500 merit points. Di dalam kabin, Suning lega karena berhasil kabur dari dua perempuan itu, tetapi ia tetap merasa 1 miliar yuan adalah hadiah yang kelewat tidak masuk akal. Sistem menjawab dari panel hologram di dashboard, menurut standar harga bumi, 1 miliar bahkan belum cukup untuk masuk daftar Forbes, jadi itu hanya standar minimum sistem. Suning mencoba menertawakan semuanya, membayangkan dengan ekstra 1 miliar ia bahkan bisa hidup malas seperti ikan asin tanpa bekerja keras lagi. Namun panel sistem tiba-tiba berubah menjadi tanda peringatan merah, memotong lamunan nyaman Suning sebelum ia terlalu jauh berpikir untuk bermalas-malasan. Sistem memperingatkan, kalau Suning malas, reward bisa ditarik kembali, dan yang lebih mengganggu, charming constitution miliknya tidak akan bisa dihapus. Suning langsung panik di jalan. Baginya, kalau pesona pembawa masalah itu tidak bisa hilang,
maka semua uang tadi tidak ada artinya untuk hidup normal yang ia inginkan. Belum sempat tenang, sistem mendeteksi kejadian tidak adil di dekat DHO Community dan mengirim misi baru. Misi Express Delivery itu menerap pada Tuan-Tuan, seorang streamer perempuan terkenal di DHO Community, sementara layar streaming dan kamera pink menunjukkan dunianya yang sangat berbeda dari kafe tadi. Di kamar bernuansa pink, Tuan-Tuan sedang live dengan senyum cerah, tetapi sistem memperingatkan bahwa ia ditekan aturan tata tulis oleh eksekutif platform dan Suning harus segera menuju lokasinya. Di kamar streamingnya, Tuan-Tuan menyapa penonton dengan ceria, sambil bersiap bermain game populer. Di layar, sistem stream menampilkan tugas pembuka, dan chat yang mulai ramai, tanda bahwa misi Suning sedang masuk ke panggung publik. Deretan roket gift meledak di layar, bahkan satu paket bernilai besar muncul sampai 10 kali. Popularitas Tuan-Tuan langsung terdorong oleh peran hadiah yang sedang dimulai. Tuan-Tuan menunduk berterima kasih kepada para penyumbang roket, lalu menawarkan satu slot bermain bersama. Baginya, ini terlihat seperti dukungan biasa, padahal di belakang gift itu, sudah ada dua pihak yang saling adu penaruh. Di sisi lain, Van Lin, eksekutif dosa, merokok dengan percaya diri, dan menganggap uang bisa mengatur perempuan manapun. Dari ekspresinya saja, jelas ia bukan penonton biasa, melainkan orang yang ingin memaksakan kendali. Van Lin menatap layar laptop, ketika Tuan-Tuan menyebut nama bos baru, Under marka Black Courier, sebagai pengirim 100 roket. Nama kurir itu langsung membuat rencananya goyah. Chat meledak setelah 100 roket masuk sekaligus. Para penonton mulai menebak-nebak siapa tycoon yang belum pernah terlihat itu, dan perhatian yang tadi ingin dimonopoli Van Lin, kini beralih ke akun kurir. Popularitas Tuan-Tuan melonjak sampai mendekati daftar utama dosa, sementara Chat mulai menjodoh-jodohkan dirinya dengan bos kurir. Van Lin sampai mematahkan pena, karena orang asing itu bukan hanya melawan Wan-nya, tetapi juga merampas panggungnya. Dengan wajah menahan amarah, Van Lin menyimpulkan bahwa akun itu sengaja melawannya. Ia pun memilih jalur paling kotor, memanfaatkan posisinya untuk memblokir akun lawan secara langsung. Sementara itu, Suning sudah berada di area apartemen di DHO Community, menuju lantai tempat Tuan-Tuan tinggal. Paket di tangannya menjadi alasan resmi untuk masuk ke pusat konflik ini. Sambil memegang ponsel, Suning memastikan bahwa pengguna bernama I'm Very Rich adalah orang yang mencoba memakai aturan tata tulis pada Tuan-Tuan. Konfirmasi sistem membuat target misi menjadi jelas, pelaku itu memang Van Lin. Sistem mengeluh karena Suning menghabiskan 100 roket, setara 1 juta RMB, hanya untuk menekan lawan. Suning membalas santai bahwa itu dana misi, lalu diam-diam mengakui rasanya memang menyenangkan bisa pamer sebesar itu. Di depan pintu apartemen, Suning kembali menjadi kurir biasa yang membawa paket. Setelah semua aksi mahal di Livestream, misi tetap harus diselesaikan dengan cara paling sederhana, membuat penerima menandatangani barangnya. Suning menekan bel dan menyapa dari luar, yakin alamat itu adalah tempat tinggal Tuan-Tuan. Ia belum tahu apakah di balik pintu itu hanya ada penerima paket, atau masalah yang sedang dikejar sistem. Tidak ada jawaban yang jelas, jadi Suning mengetuk dan memanggil nama Tuan-Tuan sambil menyebut paketnya. Pintu yang terlalu tenang mulai terasa aneh, untuk sebuah kamar streamer yang sedang siaran. Saat menentuk bagian pintu, Suning terkejut karena pintunya tidak terkunci. Keanehan kecil itu membuat pikirannya langsung bergerak ke kemungkinan terburuk. Ia mengintip dari celah pintu dan menduga eksekutif pengguna I'm Very Rich mungkin sudah menerobos masuk. Kekhawatiran itu cukup untuk membuatnya tak lagi menunggu jawaban. Suning membuka pintu dengan keras, sambil berteriak agar seseorang melepaskan gadis itu. Niatnya heroik, tetapi situasi di dalam ternyata tidak seberbahaya yang ia bayangkan. Dari pintu kamar, Suning melihat Tuan-Tuan masih duduk di depan komputer, dan bersiap memulai ronde game, karena bos kurir belum memberi instruksi. Bahaya fisik yang ia bayangkan tidak ada di ruangan itu. Suning menarik napas lega. Selama tidak ada bahaya, ia hanya perlu meminta tanda terima agar misi selesai. Namun, ketenangan itu bertahan sangat singkat. Dering ponsel memecah suasana lorong dan kamar yang baru saja tenang. Ancaman yang tidak ditemukan Suning di balik pintu, ternyata datang melalui panggilan masuk. Tuan-Tuan mengangkat telepon dengan sopan, sementara Suning masih berada di dekat pintu. Dari sudut ruangan, panggilan itu terlihat seperti gangguan biasa, padahal isinya jauh lebih berbahaya. Suara di telepon langsung menanyakan apakah ia streamer Tuan-Tuan.
Tuan-tuan yang sudah sering diganggu fans, merasa panggilan ini mungkin hanya pelecehan lain yang harus segera dihentikan. Tuan-tuan mencoba memutus percakapan dengan menyangkal identitasnya. Itu adalah reaksi defensif, karena ia tidak tahu seberapa jauh orang di ujung telepon sudah mengetahui hidupnya. Van Lin tidak membiarkan tuan-tuan menutup telepon. Dengan santai ia mengancam akan membocorkan nomor, alamat rumah, identitas orang tua, sampai alamat rumah sakit teman sekamarnya. Wajah tuan-tuan memucat, tetapi ia masih berusaha bertahan dengan berkata bahwa penelepon salah orang. Penyangkalan itu terdengar makin rapuh, karena Van Lin jelas sudah memegang terlalu banyak data. Van Lin menyebut detail yang terlalu spesifik, tuan-tuan dari dosa, streaming untuk biaya pengobatan teman sekamar, dan tinggal di Dihau Community. Dengan sekali kalimat, ia membuktikan bahwa ancamannya bukan dertakan kosong. Tuan-tuan akhirnya meledak dan menuntut tahu siapa orang itu, serta apa maunya. Ketakutannya berubah menjadi kemarahan, karena privasinya sudah dilanggar sampai ke titik paling pribadi. Van Lin mengaku ingin mengembalikan harga dirinya setelah dipermalukan oleh penggemar Korea. Ia menentang tuan-tuan PK dalam live stream survival, Best 2 out of 3, dan jika kalah, ia harus datang ke hotel untuk menemaninya. Tuan-tuan bertanya apa yang terjadi jika ia menang, tetapi Van Lin hanya meremehkan kemampuan streamer cantik itu. Di balik jawabannya, tuan-tuan sadar ini sudah masuk wilayah kejahatan, dan nalurinya ingin memanggil polisi. Belum sempat ia bergerak, Van Lin menantang tuan-tuan untuk memanggil polisi, dan mengungkap bahwa dirinya adalah eksekutif dosa. Jabatan itu ia pakai sebagai tameng sekaligus senjata. Van Lin menaikkan tekanan, ia bisa membuat stream tuan-tuan diblokir dan menahan gajinya, padahal biaya rumah sakit harus dibayar besok. Ancaman itu menarget titik yang paling tidak bisa ditunda oleh tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan menunduk dan menyetujui taruhan itu. Van Lin masih menawarkan kenyamanan palsu, seolah wannya bisa membungkus paksaan menjadi bantuan. Setelah telepon itu, tuan-tuan duduk sendirian di kamar dan menangis, tidak tahu harus berbuat apa. Kamar streaming yang tadi penuh sorak ini terasa sempit, karena satu keputusan bisa merusak hidupnya. Di saat tuan-tuan hampir menyerah, sebuah tangan mendorong pintu kamar hingga terbuka. Intervensi yang ia tidak harapkan akhirnya datang dari kurir yang masih membawa paketnya. Suning berdiri di bawah cahaya pintu dengan paket di sisinya, dan berkata bahwa ia akan mengambil taruhan itu. Bagi tuan-tuan, ucapan itu bukan sekadar bantuan, melainkan kesempatan pertama untuk melawan Van Lin tanpa sendirian. Gadis berheadset kucing itu terkejut melihat Suning sudah di kamarnya. Suning segera menjelaskan bahwa ia hanya kurir yang masuk karena paketnya tertinggal. Saat Suning mencoba mundur dengan canggung, gadis itu menuduhnya berbohong. Ia bilang, kurir biasa mana bisa membuka kunci pintu. Suning justru mengingatkan bahwa pintunya memang tidak terkunci. Ucapan itu membuat gadis tersebut terdiam. Baru setelah menunjuk pipinya sendiri, ia teringat kalau ia memang lupa mengunci pintu. Namun rasa malunya cepat berubah menjadi marah. Baginya, meskipun pintu terbuka, Suning tetap tidak pantas langsung masuk ke kamar seorang gadis. Suning memilih tidak memperpanjang perdebatan. Ia meletakkan paket di sana dan meminta gadis itu tetap menandatanganinya, karena tugas kurirnya belum selesai. Melihat situasi makin kacau, Suning menelan harga dirinya dan meminta maaf berulang kali. Gadis itu menerima permintaan maafnya, tapi suasananya belum benar-benar aman. Tiba-tiba Suning bereaksi kaget, seolah ada pukulan atau dorongan kecil yang menyela usahanya kabur. Momen itu membuatnya sadar gadis ini belum selesai meninterogasinya. Gadis itu menekan Suning sampai ke pintu dan menuduhnya seperti penguntit. Suning terpaksa mengaku bahwa ia hanya tidak sengaja mendengar panggilan teleponnya, sambil berjanji tidak akan membocorkan satu kata pun. Ancaman gadis itu makin tajam. Kalau satu kata saja keluar, Suning bisa habis dicincang oleh orang-orang di internet. Suning hanya bisa menahan sakit dan mengakui bahwa gertakan itu terasa benar-benar berbahaya. Alih-alih kabur, Suning mengangkat teleponnya dan bertanya apa rencana gadis itu terhadap masalah tersebut. Pertanyaan itu membuat pembicaraan bergeser dari tuduhan menuju kemungkinan solusi. Gadis itu menintip dari sisi pintu dengan wajah ragu. Amarahnya belum hilang, tetapi ia mulai menimbang kenapa Suning justru menanyakan rencananya. Kecurigaan itu langsung keluar sebagai tuduhan baru. Ia bertanya apakah Suning juga mau memakai rahasia itu untuk mengancamnya. Suning tersenyum kaku dan mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu, bahkan mengaku sebagai penggemarnya.
Saat ia membanggakan diri pernah menjadi pemain profesional di game survival, sistem diam-diam mendeteksi bahwa Faust sedang menyombongkan diri. Klaim itu justru membuat gadis itu makin penasaran. Kalau Suning benar pernah jadi pemain profesional, kenapa sekarang ia malah menantar paket? Suning menjawab santai bahwa ia sudah pensiun, lalu mencoba streaming namun tidak berjalan lancar, hingga akhirnya menjadi kurir. Meskipun terdengar ringan, ia menegaskan satu hal, ia tidak tahan melihat gadis seperti ini dibully. Gadis itu masih memastikan apakah semua ucapannya benar. Suning lalu meminta kepercayaan penuh. Dengan dirinya di sana, ia yakin bisa menghancurkan para pecundang yang mengincarnya di luar sana. Begitu tekadnya terkunci, Suning menyentuh kacamatanya dan memanggil sistem dalam hati. Ia butuh dokumen sistem agar gertakan sebagai mantan pro player tidak berubah menjadi bencana. Di meja komputer, perlengkapan lengkap sudah siap. Laptop, headset, dan makanan. Suning menyebut semua itu seperti pedang bagi seorang pemain profesional, sementara gadis itu heran kenapa seorang kurir bisa membawa barang selengkap itu. Waktu mereka tidak banyak. Suning duduk di depan laptop dan meminta gadis itu segera online, karena pertandingan balasan akan menjadi panggung pembuktian mereka. Gadis itu mengenakan headset kucingnya dengan wajah lebih serius. Dari sini, ia harus kembali menjadi streamer yang tenang, meskipun baru saja hampir panik karena masalah panggilan tadi. Tombol stream ditekan, dan wajah ceria gadis itu langsung muncul di layar. Ia menyapa penonton, meminta maaf karena menunggu, lalu mengumumkan event khusus, sementara komentar penonton sudah curiga soal panggilan teleponnya. Ternyata seseorang juga merekam percakapan sebelumnya, membuat tuan-tuan terkejut. Meskipun begitu, ia tetap menjelaskan bahwa ia setuju melakukan PK match di PlayerUnknown's Battlegrounds dengan format Best 2 out of 3. Ketika penonton mulai menejek dan bertanya siapa pria berseragam kuda itu, tuan-tuan memilih menampilkan Suning sebagai teman sekaligus peserta tambahan. Dalam sekejap, chat berubah dari ejekan skill menjadi gosip tentang hubungan mereka. Tuan-tuan langsung membentak keras ketika penonton menyebut Suning pacarnya. Namun waktu hampir habis, jadi ia menahan malu dan mulai membuat room pertandingan. Di room game, 3 nama muncul, Tuan-tuan, Courier Bro, dan I'm Very Rich. Ketika Courier Bro masuk ke tim Tuan-tuan, pihak lawan langsung melihat bahwa duel ini tidak lagi 1 lawan 1. Di tempat lain, pria kaya yang memakai nama I'm Very Rich langsung marah. Mengetik dengan cepat di depan laptop, ia sadar Tuan-tuan benar-benar menemukan helper untuk melawannya. Lawan itu menuntut siapa yang memberi izin membawa rekan tim. Tetapi balasan di chat justru membalik tekanannya. Pertandingan tim akan lebih menarik, kecuali ia hanya berani main saat sudah pasti menang. Ejekan itu mengenai harga dirinya. Pria kaya tersebut merasa diprovokasi, dan justru karena itulah ia makin terdorong untuk membalas dengan cara yang lebih besar. Senyumnya melebar ketika telepon tersambung. Ia ingin melihat siapa yang sebenarnya bisa mempermainkan siapa dalam pertandingan ini. Tak lama kemudian, sistem room menampilkan nama Feng Long. Bukan hanya masuk room, Feng Long langsung bergabung ke tim I'm Very Rich. Ketika avatar Tuan-tuan dan Suning berdiri di layar start, chat mendadak heboh karena mengenali Feng Long sebagai pemain profesional sekaligus juara tahun lalu. Harapan Tuan-tuan yang baru naik langsung ditekan oleh nama besar lawan. Layar loading bergerak pelan, membawa nama Tuan-tuan menuju pertandingan yang jauh lebih berat dari rencana awal. Setelah Feng Long masuk, room ini tidak lagi terasa seperti duel biasa. Di kamar Tuan-tuan, wajahnya mulai tegang dan Suning ikut berkeringat. Sementara itu, pria kaya tersenyum puas, yakin bahwa dengan Feng Long di pihaknya, ia akhirnya punya kartu untuk menghancurkan mereka. Di ruang bermain Tuan-tuan, Suning duduk di depan komputer dan memastikan taruhannya sekali lagi. Kalau ia menang, urusan menerobos masuk ini tidak akan diperpanjang. Suning mengangkat jempol dengan percaya diri, menenangkan Tuan-tuan bahwa kali ini, ia boleh benar-benar mengandalkannya. Namun, begitu melihat lawannya membawa pemain pro, Suning langsung menekan sistem dalam hati. Kemenangan ini jelas tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan. Panel sistem muncul dengan nada khasnya, mendeteksi permintaan host seperti pelayan toko yang sudah menunggu pelanggan panik. Di topo sistem, pilihan Survival Crisis Pro Player Skills muncul seharga 500 merit points. Suning kesal karena ini terasa seperti komisi mahal yang dipotong di saat genting. Sistem tetap santai menjawab bahwa untuk membuat omelet, Suning harus rela memecahkan beberapa telur. Artinya, kalau mau menang,
ia memang harus bayar. Akhirnya transaksi dilakukan, dan setelah tulisan, exchange successful, muncul. Suning menerima kemampuan pro player yang langsung mengubah peluang pertandingan. Pertandingan Survival Crisis dimulai dari udara, dengan para pemain terjun payung menuju map yang segera berubah menjadi medan berburu. Di dekat area pabrik, avatar Suning membawa tuan-tuan bergerak masuk. Ia memintanya cukup mengikuti arahan tanpa banyak bertanya. Sementara itu, komentar penonton mulai meneja keputusan mereka turun di pabrik. Tempat yang terkenal penuh pro player dan biasa membuat pemain biasa cepat tumbang. Begitu menemukan sniper rifle, Suning malah tampak puas, seolah senjata jarak jauh itu sudah cukup untuk menjalankan rencananya. Tuan-tuan tiba-tiba menekan. Ekspresi dan tanda seru di wajahnya menunjukkan ada ancaman yang lebih cepat datang daripada yang ia duga. Ia memperingatkan bahwa ada seseorang di depan. Kepanikan kecil itu menjadi alarm pertama bahwa pabrik ini memang bukan tempat aman. Peluru langsung menghujani area mereka. Suning menarik tuan-tuan ke perlindungan sambil memarahinya agar segera mencari cover. Dari balik jendela, dua musuh sudah menahan posisi, menembaki mereka seperti jebakan yang memang disiapkan untuk pemain yang baru mendarat. Tuan-tuan panik melihat inventaris Suning. Ia hanya mengambil sniper dan cat ear, sementara ia sendiri mengaku baru saja mendarat. Alih-alih mundur, Suning melompat maju dan menyuruh tuan-tuan tetap bersembunyi sambil memperhatikan caranya bermain. Dengan gerakan agresif yang tidak cocok untuk pemain biasa, Suning menerobos garis tembakan dan masuk ke jarak dekat meski peluru menyambar di sekelilingnya. Tuan-tuan hanya bisa meringkuk di balik cerata, menyaksikan Suning bertarung sendirian sementara suara tembakan memenuhi layar. Sesudah pertempuran singkat itu, Suning berdiri santai di atas cerata dan memanggil tuan-tuan untuk menambil lot, seakan baku tembak barusan hanya pemanasan. Kembali di depan komputer, tuan-tuan menatapnya berbinar dan mengakui Suning benar-benar hebat, sementara Suning menjawab santai sambil menyeruput minuman. Namun, kegembiraan tuan-tuan mendadak berhenti saat ia menyadari sesuatu pada minuman yang sedang dipegang Suning. Suning belum paham apa yang salah. Ia masih menggigit sedotan yang sama sambil bertanya dengan wajah polos. Tuan-tuan akhirnya menunjuk milk tea itu. Minuman yang Suning pegang adalah bekas miliknya. Suning buru-buru minta maaf, dan ia memilih membiarkannya berlalu. Di layar komentar, nama Feng Long mulai dipuji sebagai pro player yang benar-benar mengerikan, sementara pertandingan terlihat seperti pembantaian bagi tim lain. Feng Long dan rekannya tampil dengan jumlah eliminasi yang jauh lebih tinggi, menegaskan bahwa lawan terakhir Suning bukan pemain biasa. Di balik layar, pria yang memerintah Feng Long yakin kemenangan ini akan membuat tuan-tuan tak bisa melawan lagi, dan pikirannya penuh niat merendahkan. Lingkaran akhir menyisakan 4 pemain, membuat duel 2 lawan 2 antara tim Suning dan tim Feng Long tak bisa dihindari. Tuan-tuan menatap layar dengan tegang karena final Circle datang terlalu cepat, lalu berusaha menenangkan dirinya sendiri agar tidak menjadi beban. Saat melihat gerakan di belakang, tuan-tuan cepat memperingatkan Suning. Kali ini ia tidak hanya bersembunyi, tapi ikut menjaga punggungnya. Peringatan itu datang terlambat untuk dirinya sendiri. Tuan-tuan terkena tembakan dan jatuh dari pertarungan, sementara Suning langsung membaca arah serangan. Suning menyadari bahwa pengorbanan tuan-tuan justru membuka posisi lawan, dan ia mulai membidik dengan tenang seperti benar-benar memakai mata seorang pro. Di sisi lawan, salah satu pemain masih sempat menegur agar tidak sembarangan menampakkan kepala, tanda mereka pun mulai sadar duel ini berbahaya. Tetapi pria berjas itu terlalu percaya diri. Baginya, dengan Feng Long di timnya, kemenangan sudah pasti ada di tangan mereka. Sebuah tembakan melesat dalam garis tajam, menandai awal duel penentuan yang hanya akan memberi ruang bagi satu pemenang. Suning mengangkat sniper tanpa panik, hanya mendebus pelan, seolah rasa percaya diri lawan tadi sudah terbaca habis olehnya. Obrolan penonton bersorak karena tuan-tuan sudah tumbang dan semua mengira duel 1 lawan 2 ini akan menjadi panggung kemenangan Feng Long. Di kursinya, tuan-tuan melihat tulisan, "You have been eliminated," dan menyalahkan dirinya sendiri karena gagal bertahan. Sebuah tangan mendarat lembut di kepala tuan-tuan, menghentikan rasa bersalahnya sebelum semakin dalam. Suning berdiri di sampingnya dan berkata ia masih ada di sini, membuat tuan-tuan sadar bahwa pertandingan belum selesai selama Suning belum tumbang. Di kubu lawan, pria berjas itu memerintahkan Feng Long untuk mengeliminasi Suning, menjanjikan promosi sebulan penuh di halaman utama. Ini membuat taruhannya semakin besar. Feng Long membidik melalui skope senjatanya,
Namun raut wajah tedannya jelas menunjukkan bahwa target di depannya bukanlah kurir biasa yang bisa diremehkan. Sebelum Feng Long sempat mengakhiri duel, Suning sudah berhasil menempatkan snipernya di posisi yang sangat strategis, lalu menyatakan bahwa pemain profesional itu sudah kalah. Peluru dari sniper Suning melesat keluar, memecah keheningan di final Circle dan mengubahnya menjadi momen penentu. Tembakan itu tepat mengenai kepala lawan, dan hanya dalam satu serangan, keunggulan Feng Long langsung lenyap di hadapan semua penonton. Layar kemenangan muncul dengan tulisan, "Winner Winner Chicken Dinner", memastikan bahwa Suning benar-benar berhasil membawa tuan-tuan meraih kemenangan. Kolom komentar langsung riuh dengan angka 6 dan pujian untuk si kurir, karena orang yang awalnya diremehkan itu justru berhasil mengalahkan pemain profesional. Tuan-tuan langsung bersorak gembira dan hampir menubruk Suning karena saking senangnya. Sementara Suning yang salah tingkah malah mengingatkan tentang batasan antara pria dan wanita. Di ruangan lawan, Feng Long sendiri mengakui bahwa bahkan ketika ia masih aktif bermain secara profesional, ia belum pernah bertemu orang sekuat kurir itu. Namun, pria berjas itu tidak bisa menerima hasil ini. Dengan wajah gelap dan kepalan tangan yang menegang, ia menolak membiarkan tuan-tuan pergi hanya karena ia kalah dalam permainan. Tian-Tian masih memeluk Suning di depan kamera, sementara komentar live langsung meledak mempertanyakan apakah pria kaya itu pacarnya. Dengan senyum panik, Tian-Tian buru-buru melambaikan tangan dan menegaskan bahwa ia dan Suning hanya teman biasa. Namun ketika ia menoleh sambil tersenyum manis, Suning justru merasakan sisi lain Tian-Tian yang bisa berubah ekspresi secepat pemain opera. Suning terpaksa ikut bermain, menahan batuk gugup sambil menangkap paket dan mengulang bahwa mereka hanya teman biasa. Komentar penonton malah makin ribut. Ada yang memuji ketampanan Suning, ada pula yang bercanda ingin menggantikan Tian-Tian, membuat Suning semakin berkeringat. Saat suasana belum tenang, ponsel Tian-Tian berdering. Nama Fang Lin di layar langsung membuat wajahnya menegang. Tian-Tian segera menutup siaran dengan alasan ada urusan mendadak, lalu masih sempat meminta penonton mendukungnya dengan komentar peluru gratis. Di kolom komentar, para penonton protes dan memanggilnya agar tidak kabur. Tetapi Tian-Tian tetap mengucapkan selamat tinggal. Begitu stream selesai, Suning melihat panggilan Fang Lin dan bertanya harus bagaimana. Tian-Tian memintanya menjawab karena ia sendiri ada di dekatnya. Tian-Tian mengangkat ponsel dengan tenang, meski ekspresinya menunjukkan ia sudah siap mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan. Begitu Fang Lin bicara, Tian-Tian langsung membalas tajam bahwa ia belum menang dan semua ini baru permulaan permainan. Di sisi lain, Fang Lin mengancamnya lewat ponsel, datang ke kamar hotel yang ia tentukan, atau karir streaming Tian-Tian akan ia hancurkan. Tian-Tian menunduk dan menghela napas, seolah sudah terlalu sering mendengar ancaman yang sama dari orang seperti Fang Lin. Lalu Tian-Tian memilih berdiri tegap. Meski popularitas dan rekomendasi ditekan, ia tetap punya penonton, teman, dan alasan untuk terus streaming. Jawaban itu membuat Fang Lin hanya sempat menggeram sebelum Tian-Tian menutup panggilan lebih dulu. Sesudah itu, Tian-Tian kembali tersenyum malu kepada Suning dan meminta maaf karena ia baru saja memperlihatkan sisi kerasnya. Suning tidak mempermasalahkannya. Justru ia terkesan karena Tian-Tian sanggup menahan ancaman Fang Lin tanpa menyerah. Tian-Tian langsung meledak dalam gaya konyol, menegaskan bahwa trik Fang Lin tidak membuatnya takut. Bagi Suning, sisi ini jauh berbeda dari persona manisnya saat live. Setelah emosinya reda, Tian-Tian mengaku bahwa sebenarnya ia hanya sangat takut merasa sendirian. Ia bercerita bahwa sejak mulai streaming, para penonton selalu menemaninya, terutama saat popularitasnya rendah dan hidupnya terasa berat. Karena itulah Tian-Tian berjanji akan terus streaming apapun yang terjadi, lalu menebak bahwa tips 1 juta dari Suning sebenarnya diberikan untuk membantunya. Dengan wajah hangat, Tian-Tian menawarkan mengembalikan sisa 700.000 setelah potongan perusahaan, lalu bertanya apakah Suning tetap akan menontonnya jika ia pindah platform. Jawaban Suning bukan sekadar kata-kata, ia langsung menelpon San Wunban, dan pihak band menyapanya dengan hormat sebagai Tuan Suning. Dengan suara dingin, Suning menyebut eksekutif kecil Dosa terlalu arogan, lalu memerintahkan band membeli semua saham Dosa yang beredar di pasar. Sementara itu di kantor Dosa, Fang Lin menendang kursi dan mengancam akan menghancurkan Tian-Tian. Presiden Zhao tiba dengan panik dan memaki Fang Lin karena kekacauan yang ia buat sudah melewati batas. Fang Lin masih belum sadar bahaya. Ia malah meminta kontrak proyek Tian-Tian dipindahkan kepadanya supaya bisa menghancurkannya sendiri.
Presiden Zhao kehilangan kesabaran dan menjatuhkan Van Lin ke lantai dengan keras, seperti ingin menghentikannya sebelum perusahaan ikut tenggelam. Baru saat itu Van Lin mendengar kenyataan pahit. Kurir yang ia remehkan telah menjadi pemegang saham terbesar kedua di perusahaan mereka. Presiden Zhao menjelaskan bahwa Suning bukan hanya menanam dana luar, tetapi juga bekerja sama dengan biro pajak. Jika audit dimulai, Van Lin dan Zhao sama-sama sulit lolos. Tidak lama kemudian, petugas berseragam muncul di kantor dan menyatakan mereka berdua diduga melakukan penggelapan pajak serta sudah memiliki dasar hukum untuk ditangkap. Van Lin dan Presiden Zhao diseret pergi sambil berteriak, meninggalkan kantor dosa kosong bersama gema penyesalan mereka.